Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Budi Ramadhani, dan di video ini saya ingin memperkenalkan apa sih itu Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani yang artinya duri dan kulit. Echinos duri dan derma kulit. Echinodermata adalah penghuni perairan dangkal yang umumnya terdapat di terumbu karang dan padang lamun. Hewan ini memiliki kemampuan autonomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus, atau rusak. Semua hewan yang termasuk dalam kelas ini memiliki bentuk tubuh yang radial simetris dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur seperti tonjolan berupa duri. Pada Echinodermata dewasa memiliki bagian tubuh berbentuk simetri radial, yaitu bagian tubuh yang mendistribusikan dalam susunan melingkar di sekitar poros tengah. Sedangkan pada bagian larvanya memiliki tubuh yang simetri bilateral, yaitu bagian tubuh yang satu berdampingan dengan bagian tubuh yang lain. Dan jika ditarik garis dari depan ke belakang, terlihat bagian tubuh sama antara kiri dan kanan. Larva Echinodermata merupakan hewan mikroskopis, transparan, bersilia, dan umumnya berenang bebas di laut. Ciri-ciri Echinodermata. Tubuh Echinodermata terdiri atas 3 lapisan dan memiliki rongga tubuh atau disebut dengan tropoblastik. Memiliki bentuk tubuh yang simetri bilateral pada saat masih larva, dan di saat dewasa tubuhnya simetri radial. Memiliki kulit tubuh yang terdiri atas zat kitin, bergerak dengan ambulakral, yaitu kaki tabung dengan lubang-lubang kecil yang berfungsi untuk menghisap. Memiliki sistem pencernaan sempurna kecuali bintang laut yang tidak memiliki anus. Tidak memiliki sistem ekskresi, berkembangbiakan secara seksual. Pada permukaan tubuh terdiri atas tonjolan-tonjolan yang menyerupai duri. Memiliki sistem tabung jaringan hidrolik. Bentuk tubuh Echinodermata pada setiap klasifikasi berbeda-beda. Dari klasifikasi Asteroidea, Echinodermata-nya berbentuk 5 lengan atau bintang. Dari Echinoidea, Echinodermatanya berbentuk berduri panjang dan berbentuk lingkaran. Dari Holotroidea, Echinodermatanya berbentuk seperti ketimun. Dari Oviuroidea, Echinodermatanya berlengan berkelipatan 5 dan menjuntai seperti ular. Dari Crinoidea, Echinodermatanya berbentuk seperti tumbuhan. Dari morfologi dan fisiologinya, Asteroidea tidak memiliki tentakel, berbeda dengan yang lainnya. Echinoidea tidak berlengan dan tidak bertentakel. Holotroidea tidak memiliki lengan, duri, dan pedicelaria. Lalu Oviuroidea tidak memiliki duri, pedicelaria, anus, dan tentakel. Lalu Crinoidea tidak memiliki duri, pedicelaria saja. Sistem gerak. Ada sebagian hewan dari filum Echinodermata bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral atau kaki pembuluh. Gerakan pada kaki ambulakral dapat terjadi akibat perbedaan tekanan air. Kaki ambulakral memiliki rongga dan merupakan kelanjutan dari sistem pembuluh air yang berfungsi untuk bergerak atau bahkan bernapas dan membuka cangkang massa buruannya. Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut. 1. Madreporid merupakan lambang dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Yang kedua, madreporicus atau saluran batu, yaitu saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. Lalu selanjutnya circumolaris atau saluran cincin merupakan saluran melingkar yang mengelilingi mulut. Saluran radialis yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki. Lalu yang terakhir, setiap kaki ambulakral atau kaki tabung berhubungan dengan gelembung otot yang disebut ampula. Pada sebagian hewan Echinodermata,
yang pergerakannya tergantung pada kaki ambulakral seperti bintang laut. Jika ambulanya berkontraksi, maka air akan tertekan masuk ke dalam kaki ambulakral yang berakibat kaki ambulakral berubah menjulur panjang. Dan apabila bintang laut akan bergerak ke sebelah kanan, maka kaki ambulakral di sebelah kanan akan memegang benda di bawahnya, sementara kaki lain bebas. Selanjutnya, ambula akan mengembang kembali dan air akan bergerak berlawanan dengan arah masuk sehingga kaki ambulakral yang memegang benda tadi memendek dan menyeret tubuh hewan ini ke arahnya. Di samping kaki ambulakral, pergerakan bintang laut dalam air dibantu oleh lengan-lengannya. Terdapat sedikit perbedaan di setiap klasifikasi dalam sistem pencernaan. Dari Asteroidea, pencernaannya sempurna. Terdapat di sekujur tubuh, urutannya mulut, esofagus pendek, lambung, kardiak atau muka, dan pilorus atau belakang, usus, lalu anus. Dari Echinoidea, pencernaan sempurna terdapat pada cangkang, urutannya mulut, faring, esofagus, usus yang dikelilingi lentera Aristoteles, lalu anus. Holoturoidea, pencernaan sempurna juga berada di rongga tubuh, urutannya mulut, esofagus pendek, lambung, usus, kloaka, dan anus. Lalu Oviduroidea, pencernaannya tidak memiliki anus, terletak di cakram bola. Lalu Crinoidea, pencernaan tidak memiliki anus juga, terletak di dalam teka atau mahkota. Sistem pencernaannya dibantu oleh sel amebosit. Sistem peredaran darah dan saraf. Sistem peredaran darah pada Echinodermata umumnya tereduksi dan sukar diamati. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh darah yang mengelilingi mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap bagian lengan. Sistem saraf terdiri dari cincin saraf dan tali saraf pada bagian-bagian lengannya. Selain itu, Echinodermata tidak memiliki otak. Sistem pernapasan dan sistem ekskresi. Pada umumnya, Echinodermata bernapas dengan menggunakan paru-paru kulit yang merupakan penonjolan pada dinding rongga tubuh atau selom yang tipis dan dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sementara sisa-sisa metabolisme akan terjadi dalam sel tubuh, akan diangkat oleh sel-sel ameboid ke paru-paru kulit dan selanjutnya akan dilepaskan keluar tubuh. Sistem reproduksi pada Astroidea bersifat gonokloris atau dibuahi secara eksternal. Gonad terletak di lengan. Larva yang dihasilkan disebut larva bipinaria. Lalu Echinoidea bersifat gonokloris atau dibuahi secara eksternal. Gonad terletak di bawah permukaan aboral. Holoturoidea bersifat gonokloris dibuahi secara eksternal. Gonad terletak di dekat tentakel. Larva yang dihasilkan disebut larva auricula. Oviduroidea bersifat gonokloris dibuahi secara eksternal. Gonad terletak di lengan. Larva yang dihasilkan disebut gluteus. Crinoidea bersifat gonokloris dibuahi secara eksternal atau internal. Gonad terletak di pinula. Setelah beberapa hari, larva dilepas dan menempel di dasar laut menjadi kaliks dan lengan. Pada saat masa lava bersilia, Echinodermata merupakan simetri bilateral, dan pada saat dewasa menjadi simetri radial. Peran Echinodermata. Peran yang menguntungkan, seperti bulu babi dapat diambil gonadnya untuk dikonsumsi. Di Jepang memiliki peternakan bulu babi yang luas. Di wilayah Indonesia terdapat di Nusa Tenggara Timur dan Kendari. Holoturia atau menimun laut diperdagangkan sebagai teripang kering atau kerupuk teripang. Hong Kong merupakan pusat perdagangan teripang dunia. Di negeri Cina, menimun laut dikeringkan dan dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Echinodermata memakan bangkai-bangkai sehingga pantai menjadi bersih. Peran Echinodermata yang menunjukkan seperti bintang laut sering memakan kerang mutiara di tempat budidaya kerang mutiara. Archanbaster merupakan hama pada terumbu karang karena memakan polip Coelenterata.